Oke, kita belajar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A dan B ini adalah koefisien dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena ini persamaan kuadrat. Terus X ini adalah variabel dan C-nya konstanta. Kita akan belajar cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat umumnya kita tulis dulu X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka nanti faktornya adalah X tambah P kali X tambah Hi. Dengan P tambah Hi sama dengan P dan P kali Hi sama dengan C. Kita lihat ke contoh. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Pemfaktorannya adalah X tambah P kali X tambah Hi sama dengan 0. Lalu ingat bahwa P tambah Hi sama dengan 5 dan P kali Hi sama dengan C-nya berapa? 6. Perkalian yang menghasilkan 6. 2 kali 3. Nah, itu kalau ditambahkan hasilnya 5. Berarti P dan Hi-nya 3 dan 2 atau 2 dan 3 boleh dibolak-balik letaknya. Jadi bentuknya X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0. Lalu kita memakai sifat faktor 0, yaitu kalau dua bilangan dikalikan menghasilkan 0, maka salah satu atau kedua-duanya harus 0. Kita bisa terapkan di sini. X tambah 3-nya misalkan 0. Maka X sama dengan negatif 3. Bisa juga yang 0 adalah X tambah 2-nya. Maka X sama dengan negatif 2. Jadi kita sudah menemukan akar dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 3 atau negatif 2. Cara yang lain. Ini persamaan kuadratnya tidak memiliki konstanta. C-nya 0. Caranya, X-nya dikeluarkan. Jadi X kali AX tambah B sama dengan 0. Lalu kembali menggunakan sifat faktor 0. Jadi X sama dengan 0. Atau AX tambah B sama dengan 0. Contohnya, 2X kuadrat tambah 5X sama dengan 0. Ini dikeluarkan dulu X-nya. Lalu, X sama dengan 0 atau 2X tambah 5 sama dengan 0. Ini kita selesaikan. 2X sama dengan negatif 5. Maka, X sama dengan negatif 5/2. Jadi, akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 5X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 5/2. Cara berikutnya adalah melengkapkan kuadrat. Jadi persamaan umum kuadrat ini bisa difaktorkan menjadi X tambah P dikuadratkan sama dengan Hi. Contohnya, X kuadrat tambah 8X tambah 6 sama dengan 0. Ini kita ubah menjadi X kuadrat tambah 8X sama dengan negatif 6. Jadi C-nya itu kita pindah ke ruas kanan. Dari positif menjadi negatif. Setelah itu kita tambahkan bilangan kuadrat dari separuhnya B. B-nya kan 8. Separuhnya berarti 4. Maka bilangan kuadratnya adalah 16. Nah, ini kita tambah 16. Yang ruas kiri ditambah 16, ruas kanan juga harus ditambah 16. Ini menjadi X tambah 4 dikuadratkan sama dengan yang ruas kanannya adalah 10. X tambah 4 dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 16 ya. Ingat cara mengalikannya, dulu sudah belajar di kelas 7. Berarti X tambah 4 sama dengan plus minus akar 10.
Karena akar kuadrat itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Jadi, X sama dengan akar 10 dikurangi 4 atau X sama dengan negatif akar 10 dikurangi 4. Cara memfaktorkan berikutnya adalah dengan rumus ABC. Rumusnya adalah ini. X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Rumus ini harus hafal karena akan sangat sering digunakan. Contohnya, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Lalu kita masukkan ke rumus ABC-nya. Seperti itu ya. Ini sama dengan 4 plus minus akar 36 per 2. Akar 36 berarti 6 ya, maka X1 sama dengan 4 tambah 6 bagi 2 sama dengan 5. Lalu X2-nya yang min. 4 kurangi 6 bagi 2 sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah akar-akarnya. Berikutnya, secara umum, persamaan kuadrat ini memiliki akar X1 dan X2, maka berlaku rumus X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Pemfaktorannya seperti ini. Kita kembali ke persamaan yang sudah kita selesaikan dengan rumus ABC tadi. Ini ketemunya X1 sama dengan 5 atau X2 sama dengan negatif 1 ya. Tadi A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Kita akan melihat apakah memenuhi dua ketentuan ini. X1 tambah X2 berarti 5 tambah negatif 1 sama dengan 4. Betul ya? Min B per A sama dengan min 4 per 1 sama dengan 4. Berarti sudah cocok. Kemudian X1 kali X2-nya 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. C per A-nya negatif 5 per 1 sama dengan negatif 5. Berarti cocok. Ini harus dihafal juga. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kita tuliskan lagi rumus ABC. Perhatikan yang dalam tanda akar itu B kuadrat min 4AC itu disebut determinan atau D. Maka rumus ABC juga bisa ditulis ini, min B plus minus akar D per 2A. Oke, D sama dengan B kuadrat min 4AC ini juga harus dihafal. Kita akan melihat jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan D-nya. Kalau D-nya lebih besar dari 0, akarnya adalah nyata dan berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, akarnya kembar. Dua-duanya sama besar. Dan kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka akarnya imajiner. Kita lihat contohnya untuk D lebih besar 0. X kuadrat tambah 9X tambah 18 sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya 9, C-nya 18, maka D-nya sama dengan 9 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 18 sama dengan 9. Berarti lebih besar dari 0 ya. Kita buktikan akar-akarnya. Ini difaktorkan. 18 ini bisa dari 6 kali 3. Nah, 6 tambah 3-nya kan nanti menghasilkan 9. Berarti pemfaktorannya X tambah 6 kali X tambah 3. Maka X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 6. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Nah, terbukti bahwa kalau D-nya lebih besar 0,
X1 dan X2-nya ini nilainya berbeda dan merupakan bilangan real atau nyata. Sekarang kalau D-nya sama dengan 0, X kuadrat tambah 16X tambah 64 sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya 16, C-nya 64, D-nya 16 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 64, ini sama dengan 0. Kita cari faktornya. 64 itu 8 kali 8. Dan tandanya positif semua. Berarti X tambah 8 kali X tambah 8 sama dengan 0. Maka akarnya adalah kembar, yaitu negatif 8. Terakhir untuk D yang lebih kecil dari 0. Contohnya ini, A-nya 2, B negatif 7, dan C 8. Maka D-nya negatif 7 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 8 sama dengan negatif 15. D-nya kurang dari 0. Kita cari penyelesaiannya. Ini harus menggunakan rumus ABC. Kita masukkan ke rumusnya. Didapat X1-nya negatif 2 tambah akar negatif 15 per 4. Dan X2-nya negatif 2 kurang akar negatif 15 per 4. Akar negatif 15 ini kan tidak ada. Ini yang disebut bilangan imajiner. Jadi untuk D kurang dari 0 terbukti akarnya imajiner. Itu ya pelajaran kita tentang persamaan kuadrat.